Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Liza Bali dengan NIM 2110911220016 eh, dari PSKPS angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi jantung, pembuluh darah, dan sistem respirasi. Jadi untuk sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular itu lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Jadi uh, ada jantung di pusat sama sistem kardiovaskular. Itu dia semacam apa ya? Pokoknya gambarnya itu pokoknya dari seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk kardiovaskular ini sendiri itu mulai di usia 3 minggu kehamilan. Dan di situ uh, ada tumbuh amnioblas. Ini timbul dari mesoderm, yaitu Spongins dan chorionic, terus merenkim, yaitu yolk sac dan tali pusatnya, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah. Dalam awal perkembangannya, di 3 minggu awal, itu tabung jantung mulai berkembang di spananicus, yaitu antara bagian periodikal dan atap katup kuning telur sepinggang atau kardiogenik merah. Kita langsung ke anatominya, yaitu yang kita tahu anatomi jantung sendiri. Jantung atau bisa juga disebut kalau bahasa Inggrisnya heart, bahasa Latinnya yaitu core, itu dia berbentuk kerucut seperti piramida yang kebalik dengan apex atau superior posteriornya itu di bawah basis, yaitu di mana anterior atau interior, inferior atau yang di ICS 5. Ya, letak apexnya yang di sini, yang pokoknya kerucut kuncupnya, ujung ujung bawahnya itu dinamakan apex. Nah, pada pada basis jantung itu terdapat aorta, terus batang nadi paru, pembuluh balik, atas dan bawah, dan terus pembuluh baliknya lagi. Jantung itu sebagai pusat sistem kardiovaskuler yang terletak di rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh kosta, tepatnya mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mammae dua jari setelah. Untuk berat orang dewasa itu sekitar 250 sampai 350 gram. Terus supaya kita uh, mendengar suara jantung uh, itu bisa dengan alat, yaitu dinding depan. Kita bisa mengenalkan di dinding dada kita itu di sternum dan cartilago costalis setinggi kostat 3 sampai 1, terus sampai eh, terus bisa juga berhubungan dengan diafragma di belakang kita juga. Jadi jantung itu dapat terdengar. Jadi kita lanjutkan untuk otot jantung terdiri dari atas 3 lapisan. Ada lapisan luar yaitu perikardium, ini berfungsi untuk melindungi jantung. Merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sternum. Dan rawan IDA 2 sampai 4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan eh, parietal dan perisekal. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelican untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Terus yang ke tengahnya itu, tengah atau miokardium, itu dibagi lagi, di mana di situ tuh dia tuh menerima darah dari arteri koronaria.
Nah, susunannya itu ada otot atria, otot ventrikular, dan otot atriventrikular. Bentar, tunjukkan. Ini otot-ototnya. Ini, teman-teman. Terus otot yang paling dalamnya itu dinding dalam atrium dimiliki membran yang mengilat terdiri dari endotel dan calaput lender endokarium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Nah, bagian dari jantung sendiri itu ada basis kortis, itu bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar. Ini dan arteri dan sebagian dia yang sebenarnya di dan karena itu mulai dari vena superior sampai ke apex cortis, terus kortis di seberangnya dua is is
kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dan atrium kanan terdiri dari valvula prescuspidal dan valvula pulmonalis. Untuk atrium sinistra itu terdiri dari rongga utama dan auricula. Terus ada ventricle sinistra itu berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum dan atrioventricular sinistra dengan aorta. Nanti osteum aorta terdiri dari valvula mitralis dan valvula seminolaris aorta. Nah, jadi kalau untuk peredaran darahnya itu ada vena cava superior dan vena cava inferior mengalir ke atrium dextra. Mana ya? Nih, vena cava superior itu nanti dan aorta terdapat sebagainya dan peredaran darah jantung itu terdiri tiga, yaitu arteri koronari kanan berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara trunkus pulmonalis dan aorta memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventrikel kanan. Terus arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. Dan aliran vena jantung itu sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus. Nah, fisiologis jantung itu pastinya sifat ritmisitas atau kontraktis yang pastinya potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Terus mengikuti hukum gagal atau tuntas.
yaitu impuls dilepas mencapai ambang perangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Di gambar yang ada di makanya nanti kita tuh dapat mendengar suara denyut detak jantung. Terus tidak dapat berkontraksi secara tertarik dan kekuatannya itu dipengaruhi oleh panjang awal otot. Nah, otot jantung ini juga menggunakan aritmia untuk berkontraksi. Aritmia itu terutama dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari zat gizi terutama laktat dan glukosa. Elektroforesis pada sel otot jantung itu ada aktivitas listrik jantung yang mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas listrik jantung itu dinamakan potensial. Nah, itu ada rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Ada itu 5 fasenya, yang mana fase istirahat, yang mana itu bermuatan negatif, polarisasi, dan bagian luar bermuatan positif. Terus ada fase depolarisasi, yaitu fase cepat, itu disebabkan meningkatnya permeabilitas membrana terhadap natrium sehingga natrium mengalir dari luar ke dalam. Terus kemudian fase polarisasi parsial. Setelah depolarisasi terdapat sedikit perubahan akibat masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga muatan positif positif dalam sel menjadi berkurang. Terus ada fase plato, itu keadaan stabil, di mana fase depolarisasi ini diikuti dengan keadaan stabil agak lama sesuai massa refraktor absolut Nipkow. Dan fase leporisasi cepat itu di mana kalsium dan natrium itu berangsur-angsur tidak mengalir dan permeabilitas terhadap kalium yang sangat meningkat. Nah, terus ada sistem produksi jantung, di mana lebih ke ini. Jadi ini ada SA node, itu di mana nodus test, nodus sinus, ya, nodus sinus. Sinoatrial node itu atau nodus sinus itu merupakan tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung kristal terminalis. Terus kemudian ada nodus atrioventrikular itu susunannya sama ya nodus itu sama aja sih, berada di dalam satu atrium terdekat muara sinus koronari. Terus kemudian ada bandel anteriovaskular itu di mana ah mohon maaf, atrioventrikular berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi. Nah, untuk siklus jantung itu ada 4 pompa yang terpisah, yaitu ada 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikal. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya. Pastinya ya, fungsi jantung itu sebagai memompa. Kalau misalnya dia tidak memompa ya sudah kita tidak dapat bergerak seperti sekarang. Pastinya saya sudah berdiam diri kalau misalnya
jantung saya tidak memompa. Bahkan di saat tidur pun dia masih bekerja untuk memompa. Jadi jantung itu bakalan tidak ada istirahatnya sebenarnya gitu. Tidak mungkin ada istirahatnya kecuali ajal yang menjemputnya. Nah, karena fungsinya sebagai pompa, terus fungsi ventrikelnya juga memompa, terus ada periode ejeksi, diastol, dan periode relaksasi isometrik. Nah, itu tuh ada dasarnya itu ada autoregulasi instrik pemompaan akibat perubahan volume darah, terus ada refleks mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung. Nah, curah jantung itu jumlah normalnya itu jumlah darah yang dipompa ke ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompa ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung, yaitu cardiac output. Banyak sih pengaruhnya, yang pastinya beban, terus kontraktilitas, beban, ya pokoknya beban dari awal kita memompa apakah memang sudah ada terhambat atau tidaknya. Terus ada frekuensi jantung juga. Dan jangan lupa juga ada periode sistol, diastol, dan periode istirahat. Nah, ini sih. Kalau tahapan bunyi jantung itu ada bunyi pertama tuh, bunyi kedua, bunyi ketiga itu lemah dan rendah sepertiga, itu diastolik individu muda. Terus bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Kemudian kita lanjut lagi ke sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini kan susunan yang sangat kompleks juga, di mana memiliki fungsi dan peranannya sendiri. Nah, untuk respirasi. Kalau respirasi atas itu namanya dan paling latih. Sistem respirasi awal itu rongga dada dan bawah. Nah, ada rongga dada dekat otak organ jantung dan di so dan rongga dada inilah tempatnya di bagian kanan dan kiri paru-paru manusia, terletak dengan diselimuti oleh selaput ganda pleura.
Paru-paru terdiri dari beberapa bagian, antara lain trakea, bronkus, primer, bronkiolus, dan alveoli, yang merupakan unit fungsional dari paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam sistem respirasi. Nah, pada paru-paru itu sebagian besar di atas gelembung-gelembung alveoli yang terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Paru-paru pada bagian kiri memiliki dua lobul, sedangkan bagian kanan memiliki tiga lobul. Struktur anatomi paru-paru itu hmm, lihat ya teman-teman ya. Ya Allah, baru fokus. Ada bagian-bagiannya juga dibagi menjadi 11. 10 deh di sini. Jadi ini yang Dexter dan Sinister. Dexter yang kanan dan Sinister yang kiri. Hmm, nih. Nah, untuk mekanisme pernapasan itu terdiri dari proses inspirasi dan inspirasi. Pada saat proses inspirasi, ketika udara masuk ke paru-paru, terus otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga nomor rongga dada bertambah besar. Terus sedangkan tekanan rongga menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar sehingga udara mengalir keluar ke dalam paru-paru. Hmm, Kategori suara paru-paru itu menjadi dua, ada kategori normal dan abnormal. Secara umum, suara paru-paru itu terjadi pada frekuensi rendah, yaitu 20 sampai 1000 Hz, di mana rentang frekuensi pendengaran manusia itu sampai 20 sampai ke Hz. Nah, suara paru normal itu biasanya terjadi di bawah 500, sedangkan paru yang tidak normal itu di atas 500 Hz. Suara paru-paru normal itu dikategorikan tiga berdasarkan bronkial, bronkosekular, dan vesikularnya sendiri. Kalau bronkial itu ada suara tubular yang menggema dengan pitch rendah. Suara ini terjadi karena adanya turbulensi udara di dalam bronkus kardiolasa dalam keadaan normal. Dapat terdengar di daerah intraskapular dan di atas trakea. Bunyi bronkial itu terdengar lebih keras dan bernada tinggi dibandingkan dengan bunyi vesikular. Terus ada bronkovaskular terdengar di atas dada anterior antara skapula dan tulang dada pada area utama bronkus serta area paru-paru bagian kanan atas posterior. Dan intensitas tengah karakteristik suara vaskular dan bronkial. Terus vesikular itu terdengar sebagai besar area paru-paru, suara vesikular bernada rendah, lembut, pendek saat ekspresi dan panjang. Nah, jadi kan karena suara paru-paru ini dekat dengan jantung, eh, apakah ada ada distori suaranya itu bergabung? Padahal sebenarnya di sini tentang frekuensi suara jantung berada pada frekuensi 20 Hz sampai 400 sehingga terjadi overlap dengan suara paru-paru. Sinyal suara paru-paru terdistorsi suara jantung beserta spektrum frekuensinya dapat pada posisi penguatan anterior dan sebelah kiri. Jadi kita mungkin sama-sama mendengar suara ya.
Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini dengan S1. Kemudian yang katup semilunar. Pressure Flag dukung energi. Ini habis. Energinya gak habis-habis. When a healthy heart beats, it makes a lub-dub sound. The first heart sound, lub, also known as S1, is caused by the closing of the AV valves after the atria have pumped blood into the ventricles. The second heart sound, dub, or S2, originates from the closing of the aortic and pulmonary valves right after the ventricles have ejected the blood. The time interval between S1 and S2 is when the ventricles contract, called systole. The interval between S2 and the next S1 is when the ventricles relax and are filled with blood, called diastole. Diastole is longer than systole, hence the lub-dub, lub-dub, lub-dub. Heart sounds are auscultated at 4 different sites on the chest wall, which correspond to the location of blood flow as it passes. Heart murmurs are whooshing sounds produced by turbulent flow of blood. Murmurs or that occur in the cardiac cycle. Their changes in intensity over time and the auscultation site where they are best heard. Examples of conditions associated with common systolic murmurs include mitral valve regurgitation, atrium during systole. The murmur starts at S1 when the AV of the heart, a tricuspid valve regurgitation, has similar timing and shape. Up along the left sternal. Let's put the heart sounds in so you can appreciate this better. Let's now take a closer look at what causes the S sounds with this animation. So you can appreciate this better. To better understand how the S3 heart sound occurs, we have to add or speed it up to real time. The S3 heart sound is a low frequency sound. Why the fourth heart sound occurs. Now, because the S4 heart sound occurs momentarily before S1, I have changed our graphical representation so that it now starts with diastole and ends with non-compliant ventricles. This produces audible vibrations, which are tricuspid and mitral valves, and the S2 heart sound is produced by the closure of the pulmonary and aortic valves. Let's add in the heart sounds now so that you can see this work. We'll start this one in slow motion and then speed it up to real time.
The S4 heart sound is heard best at the cardiac apex with the bell of the stethoscope. It is heard in late diastole and is often described as an atrial gallop rhythm. It occurs due to blood being forced into non-compliant ventricles, which means this heart sound only occurs in conditions where the ventricles are particularly stiff and do not relax normally. The term diastolic Kak, sistol dan diastol. Nah, kalau misalnya dari suara sistol dan diastol itu ada suara lain, berarti itu memang sudah tidak normal. Ya, benar-benar sistolik dan diastolik yang berisi itu dapat diidentifikasi melalui auskultasi jantung atau kita dapat mendengar apa melalui stetoskop. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi sih suara-suara eh yang bunyi jantung yang lainnya yang kayak bising jantung atau murmur, terus early diastolik, mid diastolik, banyak sih. Nah, untuk suara paru-paru ini sendiri itu ada suara paru-paru itu pastinya tidak kontinu atau tidak kontinu. Jadi bunyi kontinu itu tidak memiliki jeda dalam bunyinya. Bunyinya pun konstan. Terus biasanya tuh sering pokoknya yang nggak abnormal itu kayak ada rongking, bunyi, suara berbahak, terus gesekan tenggorokan. Mungkin di sini aku pengen nyari suara paru dulu. Aku janji pakai penting Miracle sehabis keramas biar aku ke charge. Janji. Janji juga ya, pakai Penti Miracles sekarang untuk selamanya. Breath sounds have two phases, inspiration and expiration.
These phases constitute the respiratory cycle and are crucial for describing lung. It is important to understand that lung sounds are produced by variations in airflow. Laminar airflow is uniform in velocity and direction, creating high-pitched and loud sounds. Expiration, on the other hand, is passive with less forceful airflow, resulting in a lower-pitched, shorter, and quieter sound. The thorax. Remember that the right lung has 3 lobes, whereas the left lung only has 2 lobes. There are no precise anatomical landmarks for lung auscultation, but the commonly accepted locations in medical literature is outlined here. Place the stethoscope's diaphragm on each of these areas. Listen to a complete cycle of inhalation and exhalation, making symmetrical comparisons as you progress down the chest. During anterior thorax auscultation, you'll primarily hear sounds from the upper and middle lobes. On the posterior thoracic surface, auscultation captures minimal sounds from the upper lobes, and the sounds are predominantly produced by the lung's lower lobes. Once again, in the central airways. Let's move on now to look. While the expiratory sounds originate from the lung. Posteriorly, bronchial breath sounds can be heard by auscultating over the vertebrae C7 to T3. For real, I want to invite you to very insightful free webinar. For all of you who are interested to work remotely or Hi guys, welcome again to Intellect Medicos. Particular and third is bronchial. Whereas if you talk bronchial breath sound, this is how it is heard. These bronchial breath sounds are first crackles. This is how it is heard. Now, as you have heard the crackles, this is like a cellophane paper crackles or a coarse crackle. These. This is how it is heard. This wheezing sound is like a stridor.